wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dari program studi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Arias dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Kebonpala 01 Pagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan itu, yang pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang, kurangnya model pembelajaran yang inovatif memungkinkan siswa untuk mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Pemilihan model yang tepat menjadi salah satu cara guru agar siswa dapat lebih memahami materi yang akan disampaikan. Model pembelajaran berfungsi untuk memberikan situasi pembelajaran yang tersusun rapi untuk memberikan suatu aktivitas kepada siswa yang bermanfaat. Model pembelajaran Arias menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, mengapa prestasi belajar IPA siswa di SD Negeri Kebonpala 1 Pagi masih rendah? Yang kedua, mengapa proses pembelajaran IPA siswa di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala 01 Pagi guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah? Yang ketiga, mengapa masih ada kurangnya rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Arias dalam meningkatkan prestasi belajar IPA di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala 01 Pagi? Yang ketiga, ada batasan masalah. Masalah yang akan dibahas dibatasi berkaitan dengan jarang menerapkan variasi model dan media pembelajaran secara maksimal, serta prestasi belajar siswa yang masih rendah. Rumusan masalahnya, adakah pengaruh model pembelajaran Arias dalam meningkatkan prestasi belajar IPA di kelas 5 SD Kebonpala 01 Pagi? Yang keempat, manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teoritis, manfaat empirik, serta manfaat bagi peneliti selanjutnya, program studi, dan tempat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan mengetahui pengaruh model pembelajaran Arias dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat empirik. Bagi peneliti selanjutnya, bagi program studi dan bagi tempat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti menambah wawasan, informasi dan pengalaman langsung dalam bidang penelitian, terutama dalam meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan metode pembelajaran Arias. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, sebagai hasil yang dijadikan acuan bagi rekan peneliti lain dalam penelitian selanjutnya yang mengambil judul tentang model pembelajaran Arias. Kemudian, bagi program studi, sebagai bahan yang digunakan pembanding dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran Arias. Yang terakhir, bagi tempat penelitian, sebagai bahan referensi yang diperlukan guna meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala 01 Pagi. Selanjutnya, ada bab 2, kajian teoretis. Yang pertama ada deskripsi teoretis, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat hipotesis penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi teoretis. Di deskripsi teoretis ada hakikat ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua ada model pembelajaran Arias. Di hakikat ilmu pengetahuan alam akan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yang kedua ada ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar, yang ketiga pengertian prestasi belajar, yang keempat prestasi belajar ilmu pengetahuan alam, dan yang kelima pengertian media pembelajaran. Di pembelajaran ilmu pengetahuan alam akan dibagi lagi. Yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Serta pengertian prestasi belajar ada yang pertama pengertian belajar, dan yang kedua pengertian prestasi belajar. Yang kedua, model pembelajaran Arias. Model pembelajaran Arias terbagi menjadi 2. Yang pertama pengertian model pembelajaran, dan yang kedua model pembelajaran Arias. Di model pembelajaran Arias akan terbagi lagi. Yang pertama pengertian model Arias, yang kedua langkah-langkah model pembelajaran Arias, yang ketiga kelebihan model pembelajaran Arias, dan yang keempat kekurangan dari model pembelajaran Arias.
Kemudian ada penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Anugrah Lestari, Nursala Mardina tahun 2017 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Arias terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 7 SMP 1 Sunggu Minasa, Kabupaten Goa. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rezi Revita, Herdini, dan Abdullah tahun 2021 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Arias dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada pokok bahasan kesetimbangan kimia di kelas 11 MIA SMA 4 Pekanbaru. Model pembelajaran Arias dapat dijadikan pokok bahasan keseimbangan kimia yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, ada kerangka berpikir. Penggunaan model pembelajaran Arias adalah model pembelajaran yang menekankan pada percaya diri akan keyakinan seorang siswa bahwa mereka dapat dan mampu berhasil dalam proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan yang keempat, ada hipotesis penelitian. Adanya pengaruh model pembelajaran Arias dalam meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 5 di sekolah dasar negeri Kebonpala 01 Pagi. Kemudian saya akan jelaskan tentang bab 3 metodologi penelitian. Di metodologi penelitian bab 3 ini, yang pertama ada tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan perlakuan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta hipotesis statistik. Tujuan penelitian pada bab 3 ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Arias dalam meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala 01 Pagi. Tempat dan waktu penelitian ini, tempatnya penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala 01 Pagi, Jakarta Timur, beralamatkan di Jalan Cakrawala nomor 1 RT 13 RW 1 Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 2021 semester 2 tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu True Experimental Design atau eksperimen yang betul-betul. Penelitian ini menggunakan dua subjek penelitian, yaitu kelompok eksperimen yang digunakan perlakuan penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran Arias, kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran dengan metode konvensional, sehingga dalam penelitian ini akan terlihat perbandingan dari perbedaan prestasi belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Desain yang dilakukan pada penelitian ini berbentuk post-test only control design. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi target semua siswa-siswi kelas 5A dan 5B SD Kebonpala 01 Pagi, Jakarta Timur yang berjumlah 59 orang. Populasi terjangkau kelas 5A dan 5B di SD Kebonpala 01 Pagi, Jakarta Timur yang berjumlah 59 orang. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah kelas 5A yang terdiri dari 27 siswa dan kelas 5B yang terdiri dari 27 siswa sehingga jumlahnya 54 siswa. Kemudian rancangan penelitian materi pembelajaran adalah yang diambil tema 9 subtema 3 mata pelajaran IPA tentang pengelompokan zat tunggal yang mencakup tentang unsur dan senyawa, serta zat campuran yang mencakup tentang homogen dan heterogen. Strategi pembelajaran yaitu menyusun RPP dan membuat soal tes. Pelaksanaan perlakuan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 2021. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini instrumen variabel terikat. Yang pertama ada definisi konseptual. Prestasi belajar IPA yaitu pelaksanaan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Arias untuk menanamkan rasa yakin atau rasa percaya diri siswa, berusaha menarik dan memelihara minat atau perhatian siswa, serta diadakan evaluasi dan pada akhirnya ingin menumbuhkan rasa bangga pada siswa dengan memberikan penguatan sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua ada definisi operasional. Model pembelajaran Arias diterapkan di kelas 5 tentang tema 9 subtema 3 terikat dengan pembelajaran IPA
SDN Kebonpala 01 Pagi Jakarta Timur. Jenis instrumen yang kita pakai adalah instrumen penelitian berupa tes dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa dan bagaimana prestasi belajar siswa. Kisi-kisi instrumen, jenis soal yang digunakan pada tes ini adalah soal pilihan ganda sebanyak 40 dengan pilihan ganda A, B, C, dan D. Selanjutnya ada pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Pengujian validitas menurut Sugiono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengukur validitas sesuatu instrumen yang digunakan melalui rumus korelasi atau poin biserial. Kemudian ada pengujian reliabilitas. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengklarifikasi tingkat reliabilitas digunakan rumus KR20. Kemudian teknik pengumpulan data di sini instrumen variabel bebas. Definisi konseptual model pembelajaran Arias yang memiliki 5 aspek utama pada proses pembelajaran yaitu assurance percaya diri, relevance berhubungan, interest minat atau perhatian, assessment evaluasi, dan satisfaction memberi penghargaan. Definisi operasional model pembelajaran Arias diterapkan di kelas 5A tentang tema 9 subtema 3 terkait dengan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala 01 Pagi Jakarta Timur. Teknik analisis data, uji prasyarat, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Langkah ini mutlak dilakukan untuk menentukan metode statistika. Selanjutnya, apakah memakai statistik, parametrik atau non-parametrik. Perhitungan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa kedua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi sama. Uji homogenitas ini menggunakan uji Fisher atau uji F. Uji hipotesis untuk mengukur besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga untuk mengukur tingkat signifikasi diterima atau ditolaknya antara X dan Y dengan menggunakan analisis t-test. Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Kemudian hipotesis statistik. Ini adalah yang saya peroleh dari hipotesis statistik. Sekian pemaparan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Arias dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Kebonpala 01 Pagi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaian saya yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.